Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk lebih memahami daripada arti Bhinneka Tunggal Ika, maka apa yang dimaksud dengan kebinekaan bangsa Indonesia? Yang pertama meliputi daripada alat pemersatu bangsa. Seperti yang kalian ketahui bahwa negara Indonesia itu meliputi dari keanekaragaman, adat, budaya, dan sebagainya. Yang ini salah satu daripada sebagai alat pemersatu daripada bangsa Indonesia, diantaranya satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mempunyai makna bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan, tetapi kita tetaplah satu. Selain daripada semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut sebagai alat pemersatu bangsa yang lain, yaitu dasar negara, bendera merah putih, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Sedangkan persatuan dan kesatuan bangsa ini harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal sebagai berikut, yaitu satu, kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Untuk lebih memahami daripada arti daripada integrasi nasional, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa secara politis integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, secara antropologis, integrasi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan daripada integrasi ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai. Sedangkan yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Ada 3 faktor penting di dalam mewujudkan integrasi nasional, seperti yang dikemukakan oleh Sunyoto Usman, bahwasanya satu, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit-unit sosial. Yang ketiga, masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, sedangkan jenis dari integrasi tersebut itu ada beberapa. Menurut Myron Werner, bahwasanya ada 5. Satu, integrasi bangsa yang merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah
berkaitan dengan pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai merupakan konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa berkaitan dengan masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi ini adalah sebagai upaya dalam mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan pada kelompok elit dan massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini adalah merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan faktor penghambat dan pembentuk daripada integrasi nasional ini ada beberapa. Yang pertama, faktor pembentuk integrasi nasional adalah sebagai berikut, yaitu 1. Adanya perasaan senasib, sepenanggungan serta perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu dalam mempersatukan NKRI. Yang kedua, ideologi negara kita yaitu Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia sudah menjelaskan betapa pentingnya integrasi bangsa. Yang ketiga, semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, adanya tekad dan hasrat untuk senantiasa bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang kelima, ancaman yang datangnya dari luar bisa menjadi penyebab munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Sedangkan faktor penghambat integrasi nasional adalah sebagai berikut, yaitu 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan. Nah, ini adalah yang menjadi penyebab daripada penghambat integrasi nasional tersebut.